Kembali lagi di Syamor TV. Kali ini masih bersama gue Elvan dan Marwal Pakpahan. Dan kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sangat kontroversial. Kontroversi. Enggak juga sih. Jadi ini sangat merubah pandangan Kristiani hingga sampai sekarang ya. Sampai Dampaknya sekarang, luar biasa. Masalah pendidikan juga, Dari pendidikan literasi segala macam. Jadi yang kita bahas adalah dampak dari reformasi Protestan. Waduh. Memang reformasi Protestan ada dampaknya kan? Ada lah, gila. Gue pikir gitu doang. Enggak, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, gue ini adalah seorang Lutheran. Jadi gue sangat bukan mempelajari banget sih, gue sangat mengidolakan Martin Luther sampai ke visi-misinya itu gue Misinya lo ini banget ya. gue hatam-hatamin lah, gue pelajarin kenapa dia melakukan reformasi itu. Meskipun ada satu lain hal di balik cerita itu ada beberapa gosip-gosip. Tapi intinya kita bakal bahas dampak dari reformasi Protestan ini dari kronologi reformasi dulu nih, Pak. Nah, coba gimana tuh lo? Setahu gua, sebelum Martin Luther sudah ada yang mengupayakan reformasi gereja. Wah, masa iya? Ya Kan kalau misalnya setahu gue Luther yang baru pertama kali ya? kagak. Malah dulu sebelum Martin Luther ada yang ada yang namanya si John Huss. Oh iya, gue juga pernah dengar sebelum Martin Luther ada juga yang berusaha mereformasi selain John Huss, ada John Wycliffe juga. Nah, jadi memang sebelum Martin Luther melakukan reformasi sudah ada gerak-gerakan untuk mereformasi gereja karena ada beberapa masalah-masalah sebenarnya yang major gitu, yang masalah besar tapi ditutup-tutupin gitu, ditutup-tutupin. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, gara-gara Martin Luther nih kayak gini, enggak. Tanpa Martin Luther pun gereja kan pasti terreformasi karena reformasi dari luar tetap ada. Iya, karena gerakannya sudah ada sebelum Martin Luther. Udah ada trigger kecil-kecilan gitu. Jadi sebelum Martin Luther ada yang namanya John Huss. John Huss ini pernah mengkritisi gereja ya. Mengkritisi gereja, cuman sangat disayangkan dia harus Dibakar. menjadi martir. Oh iya. Dia akhirnya meninggal karena dibakar oleh jemaat lupa gue. Gue lupa juga. Gue juga lupa. Pokoknya nanti kalian bisa search. Di Bohemia. Bukan Bohemian Rhapsody. Tapi intinya dia tuh karena ingin mengusahakan reformasi gereja, akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Dibakar. Terus gue dulu pernah nonton tuh filmnya tuh. Jadi waktu dia dibakar hidup-hidup, dia nyanyi Jesus Son of David, have mercy on me. Itu katanya nggak kesakitan ya? Kesakitan atau Oh, itu masih ini ya, Nathanael. beda cerita. Pokoknya itu sampai di John Huss akhirnya singkat cerita gerakannya reformasi untuk mereformasi gereja makin kereng nih. Udah ibaratnya John Huss kisi-kisi, ada beberapa orang lagi. Akhirnya yang paling sukses adalah Martin Luther. Tapi kalau nggak salah John Huss dianggap santo juga ya? Wah, iya memang ada. Ada beberapa gereja ortodoks lokal yang menganggap John Huss adalah santo sebagai martir. Jadi buat orang yang Protestan terus ngerasa, Martin Luther adalah yang terbaik. Kalau nggak ada Martin Luther tidak terreformasi gereja, salah. Karena gerakan itu salah. Bahkan Martin Luther masih dibilang enak, tidak mati. Tidak mati. John Huss mati. Karena kan Martin Luther dilindungi sama banyak bangsawan-bangsawan kan. Nah, setelah itu barulah masuk ke eranya Martin Luther. Jadi gue boleh cerita sedikit nggak sih kenapa Martin Luther mereformasi gereja? Emang kenapa? Nah, itu dia. Jadi Martin Luther itu mereformasi gereja karena ada bukan gosip sih. Jadi memang ada sedikit bukan kecurangan. Jadi kayak kita sebut saja lah korupsi duit ya. Jadi dulu gereja Katolik mulai ingin membangun Saint Basil. Bukan Saint Basil namanya. Basilika Santo Petrus. Saint Basil mah yang di Rusia. Basilika Santo Petrus dia pengen dibangun cuman menggunakan semacam penarikan duit. Tapi caranya sebenarnya menurut gua nggak masalah, yaitu adalah menjual sertifikat indulgensi. Bukan menjual sih, orang menawarkan amal. Baru nanti dikasih tanda buktinya. Ya jadi jadi dia itu kan kalau misalnya kita mendoakan orang yang mati sebenarnya free kan, nggak ada kena charge. Cuman untuk membangun kayak sertifikat lu menandakan lu udah melakukan doa indulgensi, itu bisa beramal. Dijual, bisa ya bilang sebagai tanda ijazah sih. Iya, ijazahnya lu bayar gitu kalau lu udah indulgensi. Mahar. Ya, lu udah melakukan doa indulgensi. indulgensi. Itu intinya kayak gitu. Ya pokoknya kurang lebih konsepnya seperti itu. Cuman yang jadi perkara adalah itu tuh berlangsung sangat lama dan akhirnya gereja yang melakukan itu sempat melakukan
korupsi duitnya. Jadi founding untuk Basilika San Petrus juga akhirnya tidak terbangun. Terus jadi saat ada gap antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Singkat cerita, orang yang kaya kayak, wah gue mah gampang lah, tinggal bayar segini. Orang yang miskin seakan-akan, wah kalau kita nggak beli sertifikat malu lah gitu kan. Nanti nggak. Cuman dia kan juga buat doain orang iya. kerabatnya yang udah meninggal. Jadi akhirnya mereka segan untuk mendoakan kerabat yang sudah meninggal gitu. Jadi seakan-akan ada istilah keselamatan itu apanya orang kaya yang mendapatkan keselamatan gitu. Terus akhirnya Martin Luther dapat, sebelum kita maju ke Martin Luther ini adalah seorang imam gereja Katolik tadinya. Jadi kalau misalnya merasa Martin Luther itu dari mana, ya dia sebenarnya adalah imam gereja Katolik di Wittenberg. Nah, seorang yang profesor ya, juga dia. Profesor juga dia, pengajar juga. Jadi akhirnya si Martin Luther kayak, ini orang kok jadi jumawa nih. Kasihan nih yang di bawah-bawah nih, nggak bisa berdoa indulgensi untuk keluarganya. Akhirnya yaudahlah, mulailah Martin Luther. Ini prosesnya panjang sih. Akhirnya dia karena ada gerakan dorongan dari masyarakat setempat untuk melakukan protes, hingga akhirnya terjadilah pemantekan pentancapan 95 tesis di gereja, gue lupa nama gereja ini. Wittenberg ya? Iya, Wittenberg. Di Wittenberg 95 tesis itu banyak banget kritiknya Martin Luther terhadap gereja Katolik. Tapi gereja Katolik panik nih yang di tempat itu gitu. Wah, ini apa nih? Karena memang kasus ini tidak diketahui oleh Kaisar. Awalnya nggak diketahui Kaisar. Bahkan pusat yang di Vatikan juga dulu nggak tahu kalau kejadian ini sedang berlangsung gitu kan. Ada sengketa ini gitu, ada skandal ini gitu. Akhirnya mulainya tuh setelah si Yohanes yang Tetzel nyampe ke daerahnya Luther, itu makin trigger kan? Makin rame lah kan. Akhirnya makin bukan huru-hara sih, makin ya huru-hara sih sebenarnya. Iya, ada gap lah, kira ada yang pendukung Martin Luther, ada yang Yohanes Tetzel. Yohanes Tetzel. Tapi pada akhirnya singkat cerita akhirnya gue lupa ada sinodenya juga, bukan sinode sih. Pokoknya Kaisar bikin sidang untuk menyidang si Martin Luther. Disidang lah dia, ditanya apa ajuan lu? Gini sekian ini hasilnya. Dan akhirnya Kaisar, dan situ juga gereja Katolik mengakui bahwa hal itu benar terjadi gitu. Yang tentang korupsi itu. Dia mengakui terjadinya korupsi. Ya udahlah, memang itu. Tapi Katolik meminta untuk menarik beberapa tuntutan Martin Luther. Terus itu banyak banget sih. 95. Jadi kalau gue jabarin agak banyak. Kalian bisa baca bukunya Romo Edi. Oh iya, bukunya Romo Edi. Itu referensinya. Musa dari Jerman itu bagus. Itu udah lengkap banget. Dan yang ditulis oleh seorang Romo Katolik. Jadi seorang Fransiskan. Iya, sebenarnya cerita reformasi gereja ini bisa malah mendamaikan Katolik dan Protestan sebenarnya. Nah, jadi akhirnya setelah disuruh menarik ucapannya, Martin Luther tuh kayak nggak mau gitu. Saya nggak mau. Saya mempertahankan iman kepercayaan saya bahwa keselamatan itu hanyalah datang dari Allah itu sendiri, tidak harus melalui gereja. Kata-katanya dia. Akhirnya mencuatlah satu quotes paling terkenal dari Martin Luther. Here I stand, I can do no other. God help me, amen. Nah, semenjak itu akhirnya si Martin Luther di-excom dari Katolik. Dan akhirnya Martin Luther akhirnya disitulah Protestan lahir. Alirannya Martin Luther yang disebut Lutheran. Dan kalau misalnya teman-teman tahu, Lutheran itu juga sebenarnya hampir 11-12 dengan Katolik. Orang banyak mikir, Lutheran gimana? Kayak gereja-gereja HKBP, GKPI, HKI gitu. Nah, tapi sebenarnya yang nanti itu kita bahas di poin berikutnya. Poin lain lah gitu, apa di kesempatan lain. Tapi kalau misalnya Lutheran yang di Indonesia itu sudah terafiliasi sama Calvinis. Ya benar. Kalau misalnya Lutheran yang sesungguhnya itu dia hampir kayak Katolik gitu. Masih ada dua Sala Maria, masih pakai Rosario, yang masih ya gitu deh. Kalian bisa cari di High Church Lutheran tuh, kalau misalnya di Google kalian cari High Church Lutheran. Nah, kalau di Eropa sih masih mengadopsi masih banyak High Church Lutheran. Di Indonesia juga ada, tapi cuman komunitasnya orang-orang Jerman doang sih. Yang orang-orang Jerman yang memang ibadahnya juga bahasa Jerman gitu. Nah, pokoknya akhirnya setelah itu mulailah ada aliran Calvinis. Calvinis ini apa? Jadi Calvinis itu adalah aliran yang dibentuk oleh John Calvin dari Jenewa, Swiss. Nah, jadi John Calvin itu ketika, kalau nggak salah ya, John Calvin itu berumur 15 tahun ketika Martin Luther mereformasi gereja. Kurang lebih
kalau nggak salah nih, seingat gue sih 15 tahun. Tapi John Calvin kayak teridola, wah nih hebat nih kayak gini. Akhirnya John Calvin bikin alirannya sendiri. Tapi kelihatannya lu dari tadi banyak kayak miss ini nih informasi. Lapar. Lah ini gua ada nih. Apa nih? Namanya Dapur Mami. Mamici. Dapur Mamici. Apa nih, Le? Roti apa, Le? Lu coba makan dulu deh, coba dulu. Enak nih kayaknya. Lu nanti biar keren pikiran lu. Ini dari mana, Le? Dapur Mami ada di Instagramnya. Oh, @dapur Mami. Mamici. Oh, oke deh. Belajar ya. Enak, Le? Enak. Abonnya juga kerasa kan, gue udah nyoba tadi. Udah nyoba lu? Udah nyoba, makanya gue kenyang kan nih. Lu kagak lihat nih gue kenyang. Baru masih sekarang. Udah lanjut. Oke, gue lanjut gue nih. sambil makan ya. Oke, jadi kan lu tadi udah bahas masalah kronologi reformasi gereja kan, dari pra-reformasi Martin Luther sampai yang pasca reformasi Martin Luther. Nah, di dalam gereja Katolik sendiri, setelah ada reformasi ini, ada tanggapan dong, ada aksi, ada reaksi. Nah, itu reaksinya gereja Katolik adalah mengadakan Konsili Trente. Jadi reaksi ini adalah untuk sebenarnya lebih ke Calvinis, ajaran-ajarannya Calvinis dikritisi di Konsili Trente. Terus akhirnya di Konsili Trente ini juga dikritisi tentang sola scriptura, ditekankan bahwa menurut gereja Katolik tradisi dan kitab suci itu sederajat, martabatnya sama. Gue juga sebenarnya kurang tahu juga sih tentang Konsili Trente, tapi setidaknya di sini gue jelasin aja kalau ada Konsili Trente. Nah, Konsili Trente ini juga selain bahas reaksi dari reformasi Protestan atau disebutnya sebagai yang kontra reformasi, di sini juga merumuskan pakem-pakem tentang ibadah. Jadi dulu tuh di gereja Katolik tuh, misalnya lu di yang kabupaten ini ibadahnya kayak gini, yang ritus misalnya kayak gini. Nah, lu di yang kabupaten lain nyebrang jalan udah beda. Oh, jadi kayak ada otonomi daerahnya ya? Nah, pas di Konsili Trente ini baru diseragamkan lah. Tapi selain ada kontra reformasi di Katolik, sebenarnya gereja Ortodoks juga ada yang namanya kontra reformasi. Jadi gereja Protestan ini men-trigger Ortodoks buat membuat satu sinode. Tahu nggak lu? Apa tuh? Namanya Sinode Yerusalem tahun 1672. Jadi awal mulanya sidang Sinode Yerusalem gini, Le. Ada seorang patriark di Konstantinopel. Patriark itu kayak pausnya Ortodok itu. Di Konstantinopel di Turki ada buku nih. Buku judulnya Pengakuan Timur dari Iman Kekristenan. Nah, di situ ditulis kalau autornya adalah si Cyril Lucaris ini, si patriark dari Konstantinopel. Nah, tapi si Cyril Lucaris nggak mengakui kalau buku ini adalah punya dia, karena di buku ini dinyatakan bahwa iman Ortodoks berbau-bau kayak Calvinis gitu. Misalnya kayak percaya predestinasi, percaya sola fide. Terus habis itu juga percaya bahwa perjamuan kudus hanyalah lambang. Mantap. Mantap kan? Jadi mantap sekali. Gereja Protestan ini mempengaruhi gereja Ortodoks sebenarnya, walaupun secara tidak langsung. Nah, akhirnya keadaan gereja Ortodoks tuh ganjing dong. Apa nih, kok ada buku gini? Didatengin kan dia, akhirnya dibuatlah sidang Yerusalem ini. Sebenarnya di Bethlehem sih, tapi terkenalnya disebutnya Sinode Yerusalem. Ya, sama aja sih sebenarnya. Deket-deketan kan, beda komplek doang. Terus habis itu di sidang ini akhirnya dinyatakan bahwa perjamuan kudus adalah sungguh-sungguh darah dan tubuh Kristus. Disebut artiannya itu roti dan anggur metausia. Metausia itu artinya hakikatnya berubah atau transubstansi kalau bahasa Latinnya. Nah, ini hampir sama kayak artian di Katolik sebenarnya. Terus habis itu ditegaskan juga bahwa keselamatan adalah iman itu sekaligus perbuatan. Jadi iman adalah perbuatan mati. Sesuai dengan Yakobus kan, bukan sola fide. Jadi ini menurut sidang Sinode Yerusalem kan. Nah, di sidang Sinode Yerusalem ini selain perihal dogmatis juga tentang studi kitab suci juga dikembangkan. Jadi gereja Ortodoks yang awalnya kitab suci Ortodoks jadi nggak satu gitu, pisah-pisah.
Taurat sendiri, Mazmur sendiri, terus kitab para nabi sendiri, Injil sendiri, epistol sendiri, Kisah Rasul sendiri, Wahyu sendiri. Nah, waktu di sidang Sinode Yerusalem ini akhirnya dijilidlah satu kitab suci karena ada reaksi dari Protestan. Karena Protestan yang pertama kali menjilid kitab suci. Iya, buat informasi juga, dulu sebelum ada reformasi gereja memang kitab suci itu tidak bisa diakses oleh semua orang. Semua orang, karena nggak bisa baca juga sih. Iya, memang karena memang. Tapi memang hanya orang imam atau orang-orang tertentu ya yang bisa mengakses kitab suci gitu. Jadi seakan-akan memang memang masyarakat belum jago membaca. Kedua, tapi akses terhadap kitab suci jadi berat, jadi susah. Susah. Semenjak ada Martin Luther, akhirnya kitab suci itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi karena dilakukan yang penerjemahan itu. Ya, ada penerjemahan, terus dijilid. Tapi akhirnya jadi semua orang punya Alkitab. Seakan-akan gereja yang Katolik dan Ortodoks juga kayaknya kita harus juga menjilid Alkitab supaya bisa dibaca sama umat. Akhirnya dijilidlah kitab suci ini. Nah, kalau di dalam dokumen yang bahasa Arabnya ini, karena gereja Yerusalem juga menggunakan bahasa Arab selain bahasa Yunani, nah itu disebut Alkitab Al-Muqaddas. Makanya itu ada banyak orang singkat Alkitab. Dari situ ya? Iya, dari sidang Sinode Yerusalem ini. Berarti kita keren ya pakai bahasa aslinya ya? Pakai bahasa dari dokumennya ini. Iya. lumayan lah. Nah, terus habis itu selain di Ortodoks juga, gerakan Protestanisme ini juga mengembangkan studi kitab suci, Salah satunya adalah ilmu hermeneutika. Iya benar. Ilmu hermeneutika. Jadi sebelum ada ilmu hermeneutika, orang tuh nerjemahin kitab suci kalau nggak secara literal, itu yang dikembangkan sama sekolah kitab suci di Antioquia, atau secara istilahnya metafora gitu. Itu yang dikembangkan sama sekolah kitab suci di Alexandria. Jadi zaman dulu tuh orang kalau terjemahin kitab suci, misalnya Yesus menyembuhkan orang lumpuh, wah berarti ada maknanya nih. Orang lumpuh maknanya apa? Yesus menyembuhkan maknanya apa? Itu yang orang sebelum Martin Luther? Iya, sebelum Martin Luther orang hanya menganggap kayak gitu. Sekarang masih sih, tapi ada perkembangan. Istilahnya hampir kayak ayat Alkitab hampir ditelan bulat-bulat ya? Bukan ditelan bulat-bulat juga sih. Bukan. Maksudnya ada pakem untuk mentafsir gitu. Zaman dulu gitu, ada pakem untuk mentafsir. Nah, tapi setelah reformasi protes ini akhirnya ada ilmu yang namanya hermeneutika. Ilmu hermeneutika ini ya ilmu tafsir juga sebutannya, tapi ini dikembangkan oleh seorang pendeta Protestan namanya Friedrich Schleiermacher. Dia pokoknya orang Jerman dah. Nah, Friedrich Schleiermacher ini dia mengkritisi kalau kita tuh membaca kitab suci itu harusnya dilihat background historisnya apa segala macam. Misalnya kitab sucinya dibuat sama Matius. Dilihat dulu nih, Matius ini siapa sih dia, terus dia di kultur yang bagaimana sih, terus dia pola pikirnya gimana. Nah, terus baru si teksnya itu, sejarah di balik teksnya itu juga dilihat. Kayak misalnya Kristus menyembuhkan orang sakit. Nah, itu Yesus nyembuhinnya di mana dan kenapa banyak orang sakit yang minta disembuhin Yesus segala macam, dilihat secara historisnya. Nah, itu mulai ada yang cara pandang kitab suci yang baru lah. Jadi mempengaruhi studi kitab suci. Dan kalau di gereja Katolik sekarang juga studi hermeneutika kencang juga, bahkan bisa jadi lebih kencang daripada Protestan sendiri yang dia buat ilmunya. Soalnya rentetannya Protestan sekarang lebih parah, nggak mengindahkan hermeneutika, lebih menelan bulat-bulat. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa reformasi gereja ini benar-benar reformasi gereja seutuhnya, secara global, nggak yang cuman secara global dunia Protestan doang gitu. Ternyata Katolik dan Ortodoks juga terkena imbasnya juga. Karena ya mungkin gue sih selalu percaya, dulu gue ditanya sama guru gue, kenapa gereja harus berpisah gitu, ada skisma. Gue selalu bilang kalau tidak ada benchmark gitu, seakan-akan, gue bilang nggak benchmark juga sih. Gue bilang kalau misalnya tidak ada yang mengkritik suatu paham gitu, bukan paham Kristen ya, tapi cara menggunakan mengadopsi kekristenan ini sendiri, kalau tidak dikritik, tidak menintrospeksi diri masing-masing gitu, tidak mulai mengkritis terhadap bagaimana kita menghadapi kekristenan, bagaimana kita menjalankannya, bakal jadi monoton begitu-gitu aja gitu. Akhirnya ini paham gue sih ya, karena gue sebagai Lutheran, akhirnya reformasi gereja terjadi, dan akhirnya memang ya mungkin dari Katolik merasa gara-gara dia nih ada perpecahan. Cuman kalau misalnya nggak ada Lutheran juga
ada hal yang mungkin nggak terjadi sampai sekarang. Contohnya mungkin tidak ada, kita nggak bisa menggunakan Alkitab, contohnya mungkin gitu. Tapi kalau dengan adanya reformasi gereja, kita bisa bawa Alkitab pulang ke rumah, langsung 1 jilid lagi gitu. Langsung 1 jilid, terus ada ilmu hermeneutika baru terlahir gitu kan, cara berpandang membaca Alkitab ditambah. Bukti-bukti arkeologi juga udah mulai dicari-cari. Iya, gitu. Jadi ya memang ada baiknya, tapi memang sangat disayangkan harus dengan cara itu. Oh iya, ada juga gue lupa ya, dia pokoknya seorang scholar gitu, dia scholar Kristen, dia juga berpendapat bahwa kalau Kristen itu ada banyak skismanya gini karena memang ajaran Kristus itu nggak bisa ditampung sama satu aliran. Walaupun gue sebenarnya nggak sepaham dengan orang ini ya, karena menurut gue gereja hanya satu lah. Tapi menurut gue coba mungkin yang dia pikirkan itu ada buktinya menurut dia. Tapi gini lah, kalau misalnya gue perhatiin, Martin Luther itu seakan membuat gereja itu, karena kan memang gereja menurut Martin Luther tidak terkunci oleh satu institusi. Jadi menurut Martin Luther kan gereja adalah diri kita juga gitu kan, adalah kita akan terbuka. Lalu karena Martin Luther merasa, karena dia memprotes tentang hal yang terjadi yang lalu itu di abad 15 itu, jadi seakan-akan Martin Luther membuat konsep bahwa lu bisa membangun gereja lu sendiri, yang penting intinya itu dari Alkitab gitu. Dari Alkitab ya. Lu nggak boleh melenceng dari Alkitab gitu. Kayak open source gitu. Iya, open source. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu software gitu kan. Jadi Protestan ini adalah open source kayak Android gitu kan, Xiaomi, Linux gitu. Tapi kalau misalnya Katolik dan Ortodoks, dia adalah closed source kayak Apple, Windows, kayak udah gitu. begitu ya. Nah, jadi udah begitu ya begitu aja gitu. Kita cuma tinggal terima hasilnya. Tapi kalau misalnya open source selalu bisa di benchmarking gitu. Cuman kalau misalnya di benchmarking dengan cara yang salah, akhirnya jadi ngaco. Banyak virus masuk gitu. Banyak virus masuk, apa segala macam. Nah, tapi kan Martin Luther dari awal sudah mewanti-wanti. Intinya tuh Sola Scriptura. Ya, Sola Scriptura. Gue lupa itu ada 5 itu. Oh, iya, awalnya 3 tapi jadi 5 kan ditambahkan oleh Calvin kan. Jadi pokoknya intinya kalau mau, karena kan tadi akhirnya banyak yang bilang perpecahan dalam tubuh Kristus jadi banyak gitu. Tapi kalau misal teman-teman tahu menurut ajaran Lutheran, dia menganggap gereja itu masih satu. Karena di pengakuan Imam Rasulinya masih ada yang disebut, kami percaya pada gereja yang kudus dan am. Jadi kalau pada arti sesungguhnya gereja yang kudus dan satu dan apostolik Katolik masih kayak gitu. Cuman karena sunderenya orang Lutheran di Protestan, mereka nggak bilang Katoliknya. Itu di bahasa Indonesia aja sih sebenarnya. Diganti di am. Iya, di Indonesia sih. Nggak tahu kenapa di Indonesia jadi kayak gitu. Ya, gue nggak ngerti lah. Cuman tapi intinya Lutheran sendiri masih menganggap gereja yang satu dan kudus itu ya Katolik gitu. Karena mau nggak mau Lutheran itu lahir dari Katolik dan dia adalah imamat Katolik. Terus bahkan High Church Lutheran saja masih beribadah kayak 11-12 sama Katolik gitu, yang masih ada Rosario, yang kayak gue bilang tadi, masih ada Rosario, masih ada Salam Maria gitu. Seperti itu. Jadi tapi menurut lu, apakah dampak reformasi Protestan ini hanya terbatas pada lingkup gereja? Wah, enggak lah, orang bisa mulai membaca kesalahan. Jadi kan kalau dulu kan orang membaca cuma di kalangan para biarawan aja, biarawan dan imam-imam sama bangsawan. Nah, semenjak itu kan karena kitab suci juga diberikan kepada umat, mau nggak mau umat harus belajar baca dong. Belajar baca. Petani juga bisa baca, dari situ dulu orang petani nggak bisa baca karena mereka cuma fokus bertani aja. Nah, sering gitu, jadi kelas-kelas lain juga literasinya ada dan akhirnya berkembangnya naik sampai ke Renaissance atau pencerahan Eropa. Pencerahan Eropa. Ya, jadi memang Protestan itu memberikan dampak juga ke dunia. Selain masalah literasi, apalagi nih, Le? Ideologi. Ini yang seru nih. Seru. Coba lagi. Karena selain literasi sosial, selain literasi, Protestan itu juga memberikan pandangan baru terhadap ideologi dan sosial. Perekonomian ya. Perekonomian khususnya. Karena John Calvin adalah salah satu orang yang mencetuskan, memberikan bibit-bibit lahirnya pandangan kapitalisme. Kalau kalian tahu kan ada komunisme, sosialisme, ada kapitalisme. Nah, bibit kapitalisme itu yang datang dari John Calvin yang akhirnya diaminkan sih, ditelurkan oleh Max Weber. Jadi kalau kayaknya kita kemarin bahas itu juga ya. Sama Pendeta Suar juga kita bahas. Pak Suar, sama di konten yang sebelumnya juga kita bahas itu dikit. Oh, ada. Bukan deh. Pak Suar doang, Pendeta Suar. Nah, pokoknya
Protestan juga memberi dampak kepada ekonomi, ada literasi, sosial juga akhirnya berkembang, ideologi, ada paham kapitalisme gara-gara Protestan. Jadi ternyata reformasi gereja bukan sekedar mereformasi gereja, bahkan mereformasi peradaban dunia gitu. Jadi dan itu masih bisa kita lihat sampai sekarang gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya Protestan itu tidak memiliki spiritual yang tinggi, gitu. Maksudnya spiritualnya aneh gitu. Tapi semangat Protestanisme sampai sekarang kalian bisa lihat gitu. Kita sebut aja sekolahan burung elang harapan itu gitu. Mereka tuh Raja Wali kali itu. Entah elang atau Raja Wali harapan itu. Tapi memang sekolah itu memang mahal. Kita tahu itu semua mahal. Tapi mereka tuh kalau misal teman-teman lihat dia punya fasilitas research center segala macam yang dimana ini membangun peradaban gitu kan. Beasiswa segala macam. Dan kalau dulu kuliah di situ nggak boleh lebih dari 4 tahun, tapi nggak tahu deh kalau sekarang. Jadi dulu lu nggak boleh lama-lama kuliah di sini, bayar mahal, orang tua kasihan. Nah, itu semangat dari Protestan. Nah, semangat Protestanisme juga dibawa juga oleh salah satu pendeta yang terkenal di Indonesia, Asia Tenggara. Gue agak ragu nyebut merek, tapi ya itu lah, mungkin kalian teman-teman tahu yang gerejanya besar juga daerah Jakarta. Nah, dia juga membawa semangat Protestanisme yang dari John Calvin ini, kapitalisme ini. Makanya ada istilah squeeze your life. Karena kan menurut mereka beribadah kan dari kata menghamba. Nah, maksudnya jadi kita menghamba bukan cuman melakukan karya Allah, bukan cuma dengan ibadah, tapi juga bukan dengan ibadah ritus, tapi juga dengan pekerjaan kita. Karena menurut mereka kita bekerja juga melakukan ibadah, memuliakan Allah. Dan yang ditelurkan oleh Max Weber itu yang diambil dari John Calvin adalah bagaimana kita menunda kenikmatan kita. Menunda kenikmatan kita untuk kenikmatan yang berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman menurut John Calvin, iya prinsip nabung. Jadi kalau misalnya teman-teman buka usaha terus, udah banyak nih duitnya, tapi nggak langsung di foya-foyain. Dia bikin usaha lagi supaya nanti dia bisa buka lapangan kerja lagi, nanti ditunda lagi kenikmatannya gitu-gitu terus sampai pada satu level, ya udah deh, gua boleh deh menikmati ini kalau semuanya sudah tercapai seperti itu. Dan itu pun juga bukan dengan cara foya-foya yang war-war, tapi ada batasannya juga. Iya, meskipun sekarang ideologi kapitalisme sudah berlebihan ya. Tapi itu kan yang di luar daripada kekristenan, di luar. Makanya dengan adanya institusi Raja Wali ini justru bagus dong mereka supaya lurus tetap stick pada pemikiran Kristen ini. Jadi kalau misalnya yang nonton adalah dari institusi Elang Harapan itu Raja Wali kali. Itulah Elang atau Raja Wali. Raja Wali Harapan ya boleh kali beasiswa lah gitu. Suntikan dana gitu ya. Gitu. Biar ada logonya juga di sini kan. Iya. Soalnya kalau iklan di Instagram ya boleh lah. Dan memang gue sebagai Protestan juga menyayangkan reformasi Protestan ini tidak diindahkan oleh beberapa oknum yang akhirnya malah merusak citra Protestan gitu. Makanya gue yang apa tuh? Ya biasa lah. Ya itulah yang sering menelan bulat ayat Alkitab, terus mencari celah dalam ayat, terus memberikan pemahaman yang kurang pas lah kepada jemaat-jemaat yang seharusnya diajarkan dengan baik gitu. Yang gereja keluarga itu. Wow, padahal Protestan sendiri yang mengajarkan hermeneutika, tapi mereka tidak mengindahkan hermeneutika. Makanya gue agak menyayangkan itu. Cuman yang gue lucu juga dari yang gereja keluarga ini, mereka kan lahir dari anak-anak cicit-cicitnya reformasi nih, ya kan? Tapi mereka itu kan reformasi udah jelas dari kritik kan, tapi mereka bilang hamba Tuhan itu nggak bisa dikritik. Wow. Sedangkan Martin Luther sendiri mengkritik hamba Tuhan. Tapi gini intinya, kalau misalnya dibilang, ini semua ini karena Lutheran, ini semua. Tapi ini semua nggak juga. Tapi ini adalah sebuah kayak rantai. Iya. Gue selalu bilang ini rantai. Gue dapat dari seorang guru nih. Koh Harun. Jadi dia bilang adanya karismatik itu karena tingkah lakunya Calvinis. Karena adanya Calvinis karena tingkah lakunya Protestan. Adanya Protestan karena tingkah lakunya Katolik. Jadi begitu. Jadi nggak bisa ibaratnya Katolik nyerang. Ini gara-gara Lutheran nih, Martin Luther nih. Jadi begini. Padahal kita harus ingat bahwa Katolik juga mengiyakan bahwa ada insiden skandal itu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman lagi sama yang beda nih, ada Katolik, ada diskusi Lutheran atau Protestan, yang gak usah saling salah-salahan. Diskusinya santai aja. Ini gue sama dia, gue ortodok, dia Lutheran, santuy ya. Santai aja, malah pemikiran berbeda nggak apa-apa. Iya, kita harus mengakui bahwa hal-hal yang ini reformasi Protestan ini terjadi dan masif
dampaknya. Gue sendiri juga mengakui ada sidang sinode Yerusalem kan yang berdampak dengan penjilitan kitab suci Iya. di ortodoks. Ya udahlah, gue mau ngabisin dapur mamis nih. Gue juga nih, ada sambil ngopi enak nih sebenarnya, bener. Nah, jadi Oke. sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terus kalau mau pertanyaan bisa email nanti atau nggak komen ya. Nanti kita coba balas untuk bikin konten berikutnya. Thanks for watching and see you on the next video. Dadah. Gue lupa mulu tuh Kok penutup. gue kayaknya tebak banget sih ya? Atau cuman kelihatan dari sini doang ya? Kayaknya.